Anda menyaksikan Breaking News kasus Sambo pemirsa bersama saya Vena Kintan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan untuk dua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Agenda sidang hari ini adalah untuk melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi, di mana dari sejumlah saksi yang dihadirkan pada persidangan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, 5 diantaranya merupakan terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of Justice. Sidang sudah dimulai sejak pagi tadi pemirsa dan telah memeriksa sejumlah saksi yakni para terdakwa perintangan penyidikan, salah satunya Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ferdy Sambo mengaku tidak menembak Yosua Huta Barat saat ditanya oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ini terungkap dari kesaksian terdakwa perintangan penyelidikan mantan Kepala Biro Paminal Hendra Kurniawan dalam sidang hari ini. Sementara dalam kesaksian terdakwa Richard Eliezer yang juga merupakan justice kolaborator pekan lalu, Richard menyatakan Ferdy Sambo ikut menembak Yosua Huta Barat pasca Richard selesai menembak Yosua. Belum tahu betul apa sih kejadian sebenarnya. Jadi begitu saudara selesai di Duren 3, jadi saudara cuma sampai tadi ngobrol di carport, habis itu saudara pindah. Begitu jenazah geser, saudara pindah langsung ke kantor. Oke, saudara bertemu di Biro Provos. Ketemu sama Barada RE. Barada RE. Kemudian apa yang saudara tanyakan? Saya tanya, ini gimana sih kejadiannya? Barada RE sempat menyatakan kejadiannya masalah di Magelang. Bahwa dia ditelepon oleh Bu PC, kemudian tadi yang sedang mengantar makanan ke sekolahannya anaknya Pak FS, kemudian tiba-tiba jadi kembali. Terus setelah sampai di rumah, di tempat itu, saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. Berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korspripim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni yang sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang gitu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mohon izin mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai pelecehan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah nanti dipanggillah Korspripim itu untuk, ini kan Pak FS sudah ada di sana di ruang Korspripim. Jadi ketika masuk, kita keluar, terus kita nunggu dulu di ruangan Korspri, barangkali ada perintah lagi, karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa mungkin masih dibutuhkan dipanggil. Kita nunggu kurang lebih tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa. Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, yaudah nanti kita ketemu aja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang,
sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama, setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi. Kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Bo? Maksud Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan tidak mungkin saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Iya. Kemudian terus diselesaikan di mana? Saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja sesuai kejadian. Kemudian untuk penanganan tindak lanjut, karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos, supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian untuk yang kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, Ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karopropos. Di situ Pak Karopropos memerintahkan Sesopropos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Saya langsung ke lantai 7 Biro Paminal yang berbeda gedung. Oke. Di situ Agus datang melaporkan bahwa sudah diserah terimakan dan dia menunjukkan senjata yang diterima dari Biro Propos. 2 senjata itulah yang saya bilang suruh ya udah diamankan dulu. Senjatanya apa saja itu? HS dan Glock. Glock berapa? Glock itu besar 17 kalau nggak salah. Glock 17. Oke, cuma 2 senjata saja ya? 2 senjata beserta magazen dan peluru yang sudah dikeluarkan. Magazen dan senjata itu. Artinya senjata jenis lain tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian? Saudara akhirnya tahu bahwa peristiwa yang sebenarnya saudara FS ikut nembak.
Saudara FS, saya tidak tahu, cuman dari tembak menembak jadi penembakan. Ya kan tadi kan bahasanya dengan Kapolri kan, kalau saya nembak sudah habis lah, karena peluru saya kaliber 45, kan tadi kan saudara cerita begitu. Betul. Faktanya senjata itu digunakan saudara FS di kemudian hari, saudara tahu nggak? HS Saya tidak tahu. tidak tahu.